Mbak berdoa Engkau bicara sampai ke dasar hati kami. Ubah kami dari dalam oleh karena kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biar semua kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Kami tahu ada sesuatu yang ilahi sedang Engkau bagi buat kami. Buat semua hati kami berbalik kepadamu. Hamba sungguh berdoa buat beberapa saudara, anak-anak-Mu yang sudah lama undur daripada hadirat-Mu, biar kembali kepadamu. Mereka yang selama ini belum percaya kepadamu ya Tuhan, biar kasih Bapa menarik mereka balik kepada pangkuan Bapa surgawi. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Kau sungguh tolong kami dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian, buat kami menangkap hati-Mu hari ini. Bicara Tuhan, dan ubah kami dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap terima firman-Nya berkata, amin. Hari ini kita akan bicara satu tema dengan judul Peace is not the absence of troubles, but the presence of God. Saudara, ada seorang pelukis hebat bernama Jack E. Dawson. Orang inilah yang melukis akan gambar ini. Kalau Anda melihat akan gambar ini, ada sesuatu yang sangat tersembunyi yang tidak semua orang dengan gampang bisa melihatnya. Anda lihat akan badai di sana, lihat akan ombak yang sangat luar biasa. Tapi kalau Anda perhatikan, ada seekor burung yang bersembunyi di celuk karang. Persoalan tidak berhenti. Badainya masih ada. Tapi dia menemukan tempat perlindungan yang ajaib. Itulah sebabnya akhirnya kita berkata kedamaian dalam hidup kita. Itu bukan karena tidak ada masalah. Tapi kedamaian didapat pada waktu Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Saya ingin ajak kita membaca cerita Natal yang sebenarnya. Sebuah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saya percaya Anda pernah mendengar. Tapi kemarin Tuhan buka beberapa hal yang ajaib dari cerita ini. Dan saya tahu Roh Kudus berkata, sampaikanlah kepada anak-anakku. Mari buka Alkitab kita semua dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, perhatikan pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Lukas pasal 15, mulai ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia
lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara sekalian, saya mau tunjukkan akan beberapa hal yang ajaib. Dengarkan baik-baik, saya mau cerita ulang dengan versi yang lebih utuh, karena kita akan belajar lewat culture orang Yahudi pada zaman itu. Seorang bapak yang ajaib sekali punya 2 orang anak laki-laki. Yang bungsu tiba-tiba suatu hari datang kepada ayahnya dan berkata, Bapak, berikanlah bagian daripada warisanku. Karena dia bukan anak sulung, maka dia hanya mendapatkan 1/3 bagian dari kekayaan bapaknya. Saudara, sampai di situ saja sebenarnya, anak ini adalah anak yang sangat kurang ajar. Karena kalau Anda berbicara kepada orang tuamu yang masih hidup, Anda berkata, saya minta bagian warisan saya. Maka buat orang Yahudi di zaman itu, perkataan itu artinya, aku berharap lu sudah mati. Aku tidak berharap kamu masih hidup hari ini, aku berharap kamu sudah mati. Anda bisa bayangkan, kalau Anda orang tua, anakmu datang kepadamu berkata, Bapak atau Papi atau Papa, sebetulnya Papi mati aja lebih baik, supaya aku dapat warisan. Anda bisa bayangkan, dan itu bukannya tanpa konsekuensi. Nanti saya akan jelaskan, kalau ada anak bersikap seperti itu, nanti di dalam masyarakat akan ada hukumannya. Nah, apa yang terjadi? Aneh sekali, bapaknya memberikan itu. Kadang-kadang kita tidak pernah mengerti, mengapa dia memberikan apa yang diminta oleh si anak. Dan kemudian anak ini pergi, dia jual semua warisannya, dia pergi ke negeri yang jauh, dan dia berfoya-foya. Dia habiskan semua kekayaan orang tuanya. Akhirnya Alkitab berkata, dia jatuh melarat, dia coba cari pekerjaan, dengan keadaan perut lapar, dia bertemu dengan seorang majikan. Dan majikannya berkata, boleh, kamu ada 1 pekerjaan yang bisa kau lakukan, yaitu menjaga akan babi-babiku. Saudara, saya dengar saja, saya tidak tahu, saya belum pernah lihat kenyataannya. Konon di Israel hari ini, peternakan babi itu masih ada, dan pasti masih ada. Dan katanya, babi itu tidak boleh nginjek tanah kalau di Israel. Jadi ada kandang, ada kayu-kayunya, si babi itu kakinya tidak boleh menginjak tanah. Karena mereka berkata, oh ini Holy Land. Babi sampai hari ini tetap binatang najis buat orang Yahudi.
Nah, sekarang masalahnya saya mau tunjukkan kepada Anda betapa seriusnya sebetulnya konsekuensi yang harus dihadapi oleh anak ini. Setelah semua kekayaan orang tuanya habis, dia melarat, saudara. Selama dengan orang tuanya dia berpikir semuanya akan ada terus. Satu hari semua supply-nya terhenti dan dia melarat karena nggak bisa kerja anak ini. Lalu kemudian dia kerja dan dia harus merawat babi. Saya mau beritahu saudara, orang Yahudi itu berkata begini, kalau Anda menyentuh babi saja, maka Anda sudah najis. Kalau engkau memberi makan babi, najismu itu luar biasa. Tapi kalau engkau makan makanan babi, kamu adalah babi. Coba pikir saudara. Hari itu, ketika dia pengen makan, dan yang pengen dia makan adalah makanan ampas makanan babi. Dia bukan hanya najis, dia bukan hanya sangat najis, tapi dia sumber kenajisan. Nah, biasanya mereka ada ritual untuk pentahiran. Sebab nanti kalau ada orang Yahudi menyentuh si babi kaki dua ini, mereka ikut najis. Anda bisa bayangkan hidupnya akan seperti apa. Lalu kemudian yang ajaib, ketika dia berubah jadi babi, di Indonesia ada itu, babi ngepet katanya, jadi-jadian. Tapi ini babi oleh karena dia makan makanan babi. Hari itu dia sadar, dan dia berkata begini, di rumah Bapakku ada banyak hamba-hamba dan pelayan-pelayannya dengan makanan yang berlimpah. Lihat aku di sini, aku seperti babi. Lalu kemudian dia berkata, aku akan kembali kepada Bapa, dan aku akan bertobat, aku akan berkata aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Kemudian dia berkata begini, aku akan minta jadikan aku, dia enggak berkata hambamu loh, dia berkata salah seorang upahanmu saja. Di zaman itu, mirip seperti zaman kita, ada pelayan yang adalah pelayan untuk rumah tangga. Pelayan ini dia akan tinggal dengan rumah tangga tuannya. Tetapi ada pelayan yang karena upahan, ini buruh lepasan. Sebetulnya dia cuma orang upahan biasa. Kalau sekarang orang berkata pocoan, pembantu pocoan. Dia datang pagi, sore atau malam dia pulang. Dan kalau itu seperti itu, dia tidak berhak tinggal di rumah tuannya. Dia datang pagi, dia kerja, kemudian dia keluar lagi. Dan itu yang diminta oleh si anak ini. Mengapa, saudara? Sebab dia tahu sebuah konsekuensi yang harus dihadapi pada waktu nanti dia pulang. Saya beritahu saudara, apa yang dihadapi. Orang Yahudi punya sebuah tradisi, sebuah seremoni upacara yang namanya kazazah. Kazazah seremoni adalah diperuntukkan bagi anak-anak seperti ini. Yaitu anak yang menghabisi kekayaan orang tuanya, dipakai untuk ke pelacur-pelacur, dipakai untuk hidup gak karuan, dipakai untuk hidup dengan orang-orang kafir, kemudian ketika habis, dia kembali kepada orang tuanya. Maka dia tidak bisa langsung balik, dan kemudian menikmati hidup dengan orang tuanya seperti sebelumnya, tidak bisa. Saudara, dia harus menghadapi masyarakat, kampungnya, yang akan segera menyambut dia dengan yang namanya perayaan atau upacara kazazah. Apa itu sebetulnya? Puncak daripada perayaan itu adalah biasanya ibunya diizinkan untuk mencium anaknya untuk terakhir kali, ciuman seorang ibu kepada anak. Lalu kemudian bapaknya akan duduk di kursinya dan memandang akan anaknya dan bertanya bagaimana keadaannya, mengapa kekayaannya habis, mengapa dia boroskan semuanya, seperti orang dalam sebuah persidangan. Lalu kemudian tua-tua masyarakat akan datang dan dia membawa akan satu pot dari tanah liat. Lalu kemudian dengan pot tanah liat ini, maka di hadapan si anak ini,
tua-tua daripada masyarakat akan datang. Dan kemudian pot ini dipecahkan di depan anak ini. Brak! Dan dengan pot ini pecah, mereka berkata, tidak ada kaitan lagi antara engkau dengan kami, antara engkau dengan bekas orang tuamu. Tidak ada. Kalau engkau mau tinggal di sini, engkau hanya tinggal sebagai buruh upahan. Engkau bahkan tidak boleh tinggal di rumah orang tuamu. Dan engkau tidak pernah ada kaitan dengan kami di tempat ini. Selesai. Saudara, kalau anak ini berkata aku mau kembali, dan dia berkata aku jadikan orang upahan, dia sadar. Ada gazazah seremoni yang harus dihadapi. Ketika pot itu akan dibanting di depan dia. Dan ketika pot itu hancur berantakan, maka dia dikatakan orang yang hancur dan tidak pernah jadi bagian dari masyarakatnya lagi. Kecuali, ini yang paling ajaib. Kalau sebelum gazazah seremoni, bapaknya memberikan pengampunan. Dan itu yang membuat saya percaya, bapak itu terus menanti si anak ini pulang. Sebab bapak juga tahu, kalau sampai dia pulang, dan dia belum memberikan pengampunan, dan masyarakat terlanjur tahu dia datang, dia tidak bisa menghindar. Gazazah seremoni harus dilakukan. Dan dia akan kehilangan anak itu selama-lamanya. Itulah sebabnya kalau Anda membaca di Alkitab, indikasinya jelas. Bapak terus menunggu, dia memandang ke jalan, ke arah di mana anak itu pernah pergi meninggalkannya. Sehingga satu hari, ketika dia melihat seseorang berjalan mendekat kepada rumahnya, bagaimanapun dia kenal anaknya. Alkitab berkata, bapak itu berlari mendapatkan anak itu. Dan saya mau beritahu saudara, di zaman itu tidak ada majikan yang lari. Yang lari hanya pelayan. Kalau majikan berlari, itu sebuah penghinaan terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Saya jelaskan. Zaman dulu orang pakai jubah, bukan celana seperti yang pria sekarang pakai jubah. Kalau orang pakai jubah dan dia mau lari, apa yang harus dia buat? Dia angkat jubahnya, betul kan saudara? Ketika dia angkat jubahnya, maka pahanya kelihatan, kakinya kelihatan. Itu penghinaan luar biasa. Di zaman itu, yang lari hanya pelayan. Majikan, apalagi tuan yang kaya, tidak pernah lari. Dia suruh pelayannya lari, tapi dia sendiri jalan. Tapi Yesus menggambarkan akan rendah hatinya Bapa di sorga. Seperti dia angkat jubahnya, dia lari kepada anak yang baru kembali. Si anak yang bukan hanya bau babi, tapi masyarakat berkata, dia memang babi. Kalau Anda baca itu, dipeluk, dan bukan dicium saudara, diciumi. Bapak menciumi babi. Dan itu disaksikan oleh pelayan-pelayannya. Karena kalau Anda baca, dia perintahkan pelayan-pelayannya memberi dia jubah, cincin, dan kasut, bukan? Artinya ada orang, beberapa orang minimal pelayannya lihat, majikannya ngangkat jubahnya dan dia lari, dan mereka berkata, what? Ini sebuah tindakan yang sebenarnya merendahkan dirinya sendiri. Dan kemudian dia berkata, potong lembu yang tambun, mari kita pesta. Di zaman itu saudara, kalau sampai orang motong lembu untuk pesta, itu artinya pesta buat seluruh kampung. Itu bukan untuk makan malam mereka, mari kita buat steak, enggak saudara. Itu artinya seluruh kampung diundang. Dan dia buat pesta untuk anaknya. Diganti semua jubahnya, cincin diberi, kasut diberi, diajak pesta.
Nah sekarang perhatikan, muncul masalah baru. Saudara yang sulung pulang, dia dengar suara orang pesta, dia tanya kepada pelayannya, ada apa ini? Oh, adikmu sudah pulang dan keadaannya sehat. Jadi bapak pesta buat dia. Marah. Dan Alkitab berkata dia tidak mau masuk. Supaya Anda tahu, di budaya mereka, kalau orang tuanya buat pesta, anaknya memboikot begitu, itu kurang ajarnya sama dengan adiknya. Itu merendahkan martabat orang tuanya. Dan itu sama busuknya dengan kelakuan adiknya. Dia berkata, gue gak mau masuk. Yang ajaib, bapaknya keluar mendatangi dia. Lalu kemudian dia berkata, kenapa nak? Keluar ungkapannya. Dia berkata, aku ini kerja dengan engkau tidak pernah kau upahi. Anak kambing pun gak dapat. Tapi baru saja itu anakmu balik. Dia seperti tidak mau mengakui itu adiknya. Bapak buat pesta seperti ini. Marah. Hati saya kena sekali saudara. Ketika saya pelajari cerita ini. Kalau Anda baca dari awal sampai akhir. Setiap kali ada kata anak, kata son, kata anak laki-laki. Selalu digunakan kata huios. Di dalam bahasa Yunaninya. Huios artinya anak laki-laki yang dewasa, tapi juga artinya dia adalah the builder of the family, anak sebagai status yang akan membangun akan keluarga, lebih kepada sebuah status formal. Hampir semua, kecuali satu kali, bapak tidak panggil anak sulungnya huios, tidak. Ketika dia berkata, anakku, kata anak di situ, Tuhan menggunakan kata teknon. Kata teknon itu panggilan seorang ayah kepada anaknya, baik laki maupun perempuan, tapi itu panggilan karena sayang, dan panggilan karena kedekatan. Kalau Anda tahu budaya Jawa, Anda bisa mengerti itu. Kalau seorang bapak panggil anaknya, dia bisa panggil, nak sini, bisa. Tapi dia bisa panggil lain, le, tole ya saudara. Le, kene le. Kata manggil tole itu lebih intim, ya kan? Le, kene le. Anda pernah dipanggil bapakmu atau mbahmu? Kalau perempuan, dok, kene dok. Kok aku gendok toh? Ya itu kan karena kedekatan, ngerti saudara ya? Beda sekali. Ada orang yang bisa dipanggil le, artinya bapak itu berkata, kamu anak lakiku yang aku cinta. Kata teknon itu artinya begini, nak, aku mengasihimu dan aku percaya kamu akan ngikuti rencanaku. Aneh. Padahal ini anak lagi ngamuk dan sedang kurang ajar. Bapak itu keluar loh. Anda tahu 2 kali dia keluar. Yang satu lari sampai nyincing jubah. Yang kedua ketika anaknya di luar yang sulung. Dia keluar. Dia panggil dengan sangat mesra. Dan anaknya protes. Buat apa engkau buat pesta seperti itu? Saudara, kalau Anda baca itu menarik sekali. Bapaknya berkata begini, adikmu telah pergi, hilang, dan didapat kembali. Dia mengatakan, we have to celebrate. Kita mesti rayakan itu. Dan kata mesti, kata itu artinya apa? Ini sesuatu yang penting. It is necessary. Ini penting nak. Untuk pestain dia itu penting, harus. Dan tiba-tiba saya punya satu pengertian saudara. Mengapa harus? Dan saya mau beritahu saudara.
Tuhan juga harus membuat Anda menikmati pestanya. Harus. Why? Sebab pada hari dia cium anaknya ini, tidak semua orang di kampung itu melihatnya. Ketika dia beri jubah, dia beri cincin, dia beri sepatu, tidak semua orang di kampung itu melihatnya. Lalu gunanya apa, Pak? Oleh karena itu dia harus buat pesta, dan dia undang semua orang di kampung, khususnya para penatua di desa itu, semua harus datang, dan di situ mereka akan lihat bahwa bapaknya sudah mengampuni anaknya, melihat akan jubah yang dikenakan, melihat kasut yang dipakai, melihat cincin yang dipakai, maka semua orang akan berkata, dia dikembalikan utuh sebagai anak. Mengapa harus begitu, Pak? Sebab hari berikutnya, anak ini harus kerja melayani bapaknya lagi. Kerja untuk bapaknya lagi. Kalau itu tidak diakui oleh orang sekitarnya, dia nggak bisa kerja. Kalau deklarasi pernyataan Tuhan itu tidak didengar oleh orang-orang sekitarnya, apapun yang dia buat nggak dianggap. Mengapa Tuhan harus dan perlu memberkati hidup Anda dan saya? Sebab itu untuk menunjukkan bahwa engkau adalah anak-anaknya. Bapaknya berkata, it is necessary. Ini bukan sekedar buat pesta biasa, nak. Ini harus. Karena besok dia akan kerja lagi bersama dengan kita. Kalau aku suruh dia beli sesuatu di luar, kalau mereka tidak tahu bahwa aku sudah terima dia, maka tidak ada orang akan mau berurusan dengan dia. Saudara, saya mau sampaikan kabar baik hari ini. Natal artinya Yesus lahir sebagai manusia. Bapa merendahkan dirinya sampai begitu rupa. Maaf ini saudara, untuk ciumi babi-babi yang hari ini berpakaian keren dan tadinya sebetulnya dalam kita, bukankah itu najis dan kotor? Karena itulah damai tidak pernah terjadi hanya ketika persoalan hilang. Damai itu hanya terjadi kalau Anda bertemu dengan Tuhan. Saudara sekalian, di satu keluarga yang punya beberapa orang anak, anak lakinya tadinya baik. Tiap kali mereka makan, mereka mengucapkan selamat makan. Satu hari dia bergaul dengan salah. Tidak pernah komunikasi dengan orang tuanya, seperti anak hari ini. Di rumah main game, main handphonean, gak pernah komunikasi dengan baik. Dan kemudian dia bergaul dengan teman-temannya. Pulang sampai jam 2, jam 3, sampai rumah cari makan. Bapaknya nunggu. Satu hari, dia pulang sangat larut. Dan dia makan. Ayahnya terbangun. Dan anak ini berkata, ayah makan. Dan ayah ini marah. Ini jam berapa? Tapi anak ini gak bisa mengerti. Dia berontak, dia marah. Dan apa yang terjadi? Dia bertekad, dia tinggalkan rumah. Ibunya mencoba mencegah, tapi gak bisa. Dan dia kerja sebagai tukang bangunan. Bangunan yang sangat tinggi. Dan satu hari, dia mengalami kecelakaan, sehingga dia mengalami kelumpuhan. Dan bagian terbaiknya adalah, saya mau berkata buat saudara, itu yang dikerjakan Bapak kita yang di sorga. Saya tidak tahu dengan hidup Anda hari-hari ini. Saya hanya merasa Tuhan berkata, nak, aku mau banyak anakku yang sudah meninggalkan aku, yang sudah kecewa, yang sudah marah, yang sudah pahit, balik kepadaku. Bapak di sorga menanti Anda. Dia sudah berikan anaknya yang tunggal. Biar Natal tahun ini balik kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara,
Saya tidak tahu apakah Anda bungsu atau sulung. Seseorang mungkin berkata, Pak, saya sudah seperti orang lumpuh lagi. Dulu saya ke gereja, dulu saya ikut Tuhan. Tapi sekarang saya seperti orang lumpuh lagi. Bapak berkata, nak, kembali. Saya ingat perkataan pemazmur, sampai putih rambutku, Tuhan yang menggendong aku. Anda ngerti itu? Kenapa? Sebab banyak orang membutuhkan Bapak mengangkat hidupmu lagi. Bapak mengangkat hidupmu lagi. Ketika bungsu kembali, dia angkat jubahnya. Dia sampai permalukan dirinya sendiri. Dia lari dan ciumi anaknya. Tapi ketika yang sulung juga berbuat yang sama, Bapak tidak menunggu di dalam. Dia keluar. Dia seperti berkata, Le, ayo masuk. Saudaramu, it is necessary. Ini penting dan perlu. Saya berdoa tidak ada orang yang buang kesempatan yang Tuhan beri. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Semua berdoa, tutup mata saudara. Tutup mata saudara. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang tolong kami. Tuhan, mungkin sebagian dari kami berkata, kami seperti anak bungsu, hidup total dalam kegelapan. Sebagian berkata kami seperti anak sulung Tuhan, hidup dalam kemarahan dan kecewa. Dan Anda berkata seperti hidupku ini sudah lumpuh, tapi ada Bapa di sorga. Saudara, saya tahu ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Dan saya tahu Tuhan mau jamah hidup Anda. Saya lihat ada satu kabut tipis sekali di daerah depan saya ini. Ada banyak orang di sini yang Tuhan mau bawa. Siapa yang kau berkata, aku mau balik kepada Yesus? Anda yang belum pernah terima Tuhan, atau Anda yang merasa hidupmu jauh dari Tuhan, dan kau berkata, aku mau kembali Tuhan kepadamu. Mau kembali ke Tuhan, mau kembali ke Yesus. Sebagian Anda bahkan belum Kristen, Anda belum pernah terima Tuhan, tapi Anda mau terima Yesus. Biar saya berdoa buat saudara, daripada hidupmu lumpuh selama-lamanya, ada tangan Tuhan yang terulur buat saudara. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita hari ini. Anda yang sudah lama tinggalkan Tuhan, kenapa tidak engkau buang gengsimu hari ini? Mari lari ke Tuhan, mari lari ke Tuhan, mari balik ke Tuhan. Mari balik ke Tuhan, mari balik kepada Tuhan. Bapa undang Anda untuk berkata, balik nak, balik nak, balik nak. Buang semua kecewamu, buang semua kecewamu. Kiara shikarana mataka shikara matapa. Balik, 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 balik. Anda yang sedang mendengarkan siaran ini dimanapun engkau berada, saya berkata balik ke Yesus. Teriak ke Tuhan hari ini, minta berkata, Tuhan, aku mau balik kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Beberapa dari Anda pernah berpikir bunuh diri karena engkau sudah tidak menemukan Tuhan lagi dalam hidupmu. Tapi hari ini saya beritahu, ada ajaib dari kasih-Nya sedang dialirkan dalam hidupmu. Beberapa Anda frustrasi karena engkau jatuh miskin dan engkau punya hutang yang banyak. Tuhan bukan hanya berurusan dengan kekayaanmu, Dia berurusan dengan hatimu. Damai hanya terjadi kalau ada Tuhan di hidupmu. Saya masih merasa Tuhan berkata, tunggu nak, tunggu nak, tunggu.
Ada orang sedang tarik-menarik dengan Tuhan. Saya berkata, menyerah dengan Tuhan hari ini. Supaya engkau diselamatkan. Engkau balik ke Tuhan hari ini. Engkau balik ke Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya masih tunggu. Beberapa orang hidup dalam kepahitan. Engkau penuh amarah, engkau penuh kebencian. Tapi hari ini balik ke Tuhan. Balik ke Tuhan, balik ke Tuhan. Hari ini, hari keselamatan dalam hidup Anda. Tuhan berikan hari ini. Ini hari yang ajaib. Tidak ada yang lebih ajaib kecuali kita bertemu dengan Yesus. Sebab damai itu bukan karena tidak ada masalah. Damai itu karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan 2000 tahun lalu, Dia telah turun ke dunia. Dia lahir, Dia melayani, Dia mati, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Kristus anak Daud. Tirukan saya berdoa. Doa dengan kuat, dengan pengertian. Katakan, Tuhan Yesus, aku kembali kepadamu. Ampuni Tuhan semua dosaku. Ampuni Tuhan semua pemberontakanku. Ampuni Tuhan semua kenajisanku. Ampuni Tuhan semua kemarahanku. Aku buka hatiku. Aku undang Tuhan Yesus masuk di hatiku sebagai Tuhanku, Juru Selamatku, dan Rajaku. Mulai hari ini, berikan kepadaku hati yang baru. Aku percaya, aku lahir baru. Aku kembali kepada kasih Bapa yang di sorga. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan aku pergi lagi menjauh darimu ya Tuhan. Jadikan aku anak-anak-Mu dan berikan kepadaku keselamatan yang daripadamu. Di dalam nama Yesus. Ayo saya beri waktu Anda 1-2 menit sembahyang. Bersyukur ke Tuhan, bersyukur ke Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarkan kasih Bapa itu yang peluk saudara. Biarkan kasihnya yang peluk saudara. Tidak ada lagi yang terbuang dan terhilang. Semua balik kepada kasih Tuhan yang ajaib. Semua balik kepada kasih Tuhan yang ajaib. Tuhan, hamba berdoa, pegang hidup dan hati mereka mulai hari ini. Dan jangan engkau pernah lepaskan lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin.